warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak anggota dan jamaah pengajian ranting Balai Catur Selatan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini di cuaca yang bikin galau antara mangkat atau enggak ini, alhamdulillah kita semua diberi kelonggaran hati dan rasa gembira untuk hadir pada malam hari ini, sehingga kajian kita pada malam hari ini bisa kita laksanakan, dan semoga kehadiran kita pada malam hari ini dan di hari-hari sebelumnya pun insyaallah menjadi kehadiran yang diberkahi Allah, dan semoga langkah bapak-bapak semua dibalas dengan pahala yang berlimpah, dan semoga kehadiran kita juga senantiasa mendapat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian HPT kita, Himpunan Putusan Tarjih, yang sampai hari ini saya tidak tahu ini pertemuan yang ke 11 atau 12, saya hitungan saya, antara hitungan yang lain saya nggak tahu, tapi saya kadang nulis pertemuan ini ke 10 atau 11 kalau nggak salah. Di pertemuan malam hari ini kita masih belum berpindah dari bab al-iman, masih tentang at-tauhid atau tentang ruknul arkanul iman, iman kepada Allah, dan kita hari ini sudah sampai kepada iman kepada hari akhir. Materi yang sangat teoritis yang kita semua insyaallah sudah memahami dan insyaallah sudah mengamalkan, tapi karena ini bagian yang penting juga dan harus senantiasa kita perbaharui, karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Yazidu bertambah bil ta'ah dengan menjalankan ketaatan, wa yanqusu dan berkurang iman itu bil maksiyah karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maka bismillah, semoga mengkaji tauhid ini yang sudah kita amalkan semoga tetap membuat kita semakin mantap, semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah pun semakin baik dan semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian rahimakumullah, sekedar mengingatkan bahwa memang sistematika penulisan buku HPT ini yang lama khususnya itu memang tersusun dari matan, setelah matan adillah, dan itu di semua bab. Matan itu berarti kalimat inti tentang bab itu. Bab iman, arkanul iman berarti nanti iman kepada Allah, kepada Nabi, kepada terus per bab itu dijelaskan matannya apa, konsep iman kepada Allah apa, konsep iman kepada malaikat apa. Baru setelah sampai nanti iman kepada qada dan qadar, baru di bawahnya itu al-adillah, dalil-dalil dari setiap konsep itu. Dan itu sistematika buku HPT yang lama, dan walaupun diperbaharui tetap seperti itu. Maka saya juga tidak tahu dulu para sesepuh kita membuat konsep seperti itu, mengapa seperti itu. Paling kita semua juga bisa berargumen bermacam-macam, tapi yang jelas memang tujuannya adalah agar mungkin mantap dulu apa konsepnya, baru setelah itu dijelaskan dalilnya. Nah, bab iman bil yaumil akhir pun juga sama. Konsep dalam al-imanu bil yaumil akhir di HPT ini itu memang
bahwa al-imanu biyaumil akhir, iman kepada hari akhir menurut Muhammadiyah dalam himpunan putusan tarjih ini memang diawali dengan menjelaskan bahwa yang namanya hari akhir itu akan diawali dengan kharabin minal awalim, akan terjadi kehancuran dari semua alam yang ada di jagat raya ini, baik alam manusia, alam hewan, alam jin, ataupun jagat raya galaksi yang sampai detik ini belum semua bisa dijangkau oleh umat manusia. Itu semua nanti akan kharaib, kharban, hancur lebur untuk mengawali terjadinya kiamat. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan konsep minal ba'thi, baru tentang konsep kebangkitan. Berarti itu akan terjadi ketika sangkakala yang kedua itu ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, ternyata kebangkitan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ma matu alaihi. Terkait dengan kebangkitan Rasulullah SAW mengatakan yuhsyaru, akan dikumpulkan ketika manusia nanti sudah dibangkitkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala ma matu alaihi, tergantung bagaimana dia meninggal dulu. Maka ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena keadaan wafat kita nanti itu adalah cerminan amal kita. Jadi bagaimana bentuk kita, posisi kita, status kita, kondisi kita, kita sedang apa, itu waktu kita meninggal nanti itu menjadi cerminan akhir perjalanan atau cerminan kebiasaan apa yang selama ini kita lakukan. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan man mata ala syai'in bu'itsa alaihi, barang siapa meninggal dalam kondisi yang tertentu sesuatu, bu'itsa alaihi, dia akan dibangkitkan dengan bentuk ketika dia meninggal saat itu. Maka ini juga menjadi peringatan kita agar kita selalu bisa berusaha menjaga ketaatan kita. Jangan sampai ketika kita meninggal posisi kita, kan itu pilihan kita. Posisi kita bagaimana meninggal itu adalah pilihan kita masing-masing. Tidak ada yang bisa membantu. Bantuan yang bisa kita berikan adalah ketika orang itu sudah sakaratul maut, adalah membantu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu posisi yang sangat menentukan. Dan itu bagi orang yang sakaratul maut itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sesuatu yang saya belum mengalami. Belum mengalami. Kalau bisa yang mungkin kalau sudah bisa mengalami, bisa cerita, mungkin akan cerita. Tapi masalahnya tidak ada yang bisa cerita. Tapi Nabi mengatakan itu posisi yang luar biasa. Karena saat itu setan itu janeng jejeri tenan, hadisnya begitu. Berusaha dia menampilkan wajah atau sesuatu yang dia sukai, sehingga biar sing dieling-eling kuwi. Sehingga nanti yang disebut suruh tahlil la ilaha illallah, tapi yang kebayang adalah omai, kebayang bojone, kebayang duwite, kebayang jabatane, ya nanti enggak akan bunyi. Saya pernah cerita kok kisah ini di setiap pengajian, dan itu selalu saya sampaikan karena sangat berkesan buat saya. Kisah seorang polisi yang dia yang cerita sendiri, polisi yang mendapati orang sakratul maut. Saya pernah cerita waktu itu di masjidnya Pak Lukman dulu di mana? Di Darussalam. Jadi ada polisi yang berjaga di jalan raya dan ring road gitulah. Tiba-tiba mobil buanter. Wah, buanter tenan. Tidak lama kemudian guling, ngoset kan, tanah licin guling. Polisinya langsung, kemudian dia sendiri, langsung dia ke TKP.
Pas TKP dia lihat 3 orang, 2 langsung meninggal, yang 1 masih megap-megap, masih ada nafas. Nah, polisi ini karena muslim maka dia langsung ingat dengan apa yang dilakukan kalau orang sedang sakaratul, karena itu posisi yang sangat genting. Urip mati kan dia nggak tahu. Dia kontak ambulan, sambil nunggu ambulan dia mendekati pemuda itu, menuntun membaca talqin. Mas, ucapkan la ilaha illallah. Nah, pemuda tadi yang Mas, la ilaha illallah. Ternyata polisi kaget ketika dia nuntun talqin tuh, yang harapan dia keluarnya ya la ilaha illallah. Ning sing metu apa? Nyanyi, Pak. Kaget itu. Iki posisi yang itu kok mah nyanyi, ditinggal rabi, nemen. Oh, nyanyi macam-macam kayak pokoknya kewirang bobo gitu. Mas, la ilaha illallah. Nyanyi lagi 2 kali. Astagfirullah. Polisinya tuh kayak dredeg dia. Mas, ketiga kali la ilaha illallah. Masih nyanyi. Akhirnya dia berhenti sejenak dulu, dikasih jeda. Ki paling sirung sadar iki. Keempat kalinya dia berusaha, karena masih nunggu ambulans sudah mau datang. Mas, la ilaha illallah. Masih nyanyi. Lu ngerampung gitu mungkin. Nyanyi tenan. Polisi itu kaget bener. Yang cerita polisi itu sendiri. Ya Allah. Pas dia mau sekali lagi harapan dia biar bisa ditalqin, pas saat itu dia langsung meninggal dunia. Ya Allah. Berarti akhir ucapannya apa? Nyanyi. Ya bukan kita dilarang dengerin lagu, enggak boleh. Ini jangan sampai kemudian kita tidak bisa mengucapkan tahlil atau kalimat talqin ketika. Dan polisi itu mengalami 2 kejadian yang mirip. Itu kejadian pertama, pemuda yang enggak bisa mengucapkan tahlil. Di lain waktu dia juga mengalami ada kejadian yang sama. Bukan ngebut tapi orang ini kesenggol mobil tiba. Luka parah itu. Dia sama panggil ambulan, dia ke TKP. Nungguin sampai ambulan datang. Pas sampai lokasi ketika dia mau menguji seperti ingat saat itu dia tak iki piye isora la ilaha illallah gitu. Ternyata dia malah kaget sampai lokasi. Ketika dia mau menuntun talqin, orang yang anak muda, yang bukan muda yang sudah dewasa ngaji, Pak. Kaget ngaji. Dinta ini tetap ngaji terus, dengan dia hafal, pokoknya ngaji. Sampai ambulan datang, dibawa ke dalam karena dia penasaran ini ngaji ini tekan kapan? Melu di belakang dia. Dikancani tekan PKO lah. PKO mlebu IGD. Nah, pas IGD kan nggak boleh masuk dia. Tapi dia sempat dia melihat orang anak muda itu yang sakit itu angkat tangan. Kan tidak mungkin gini kok partai nomor 1. Kan tidak mungkin. Masa orang loro, orang mati kok masih gini. Dan meninggal. Kan nggak mungkin wong ngaji la ilaha illallah. Maka kisah ini sering banget saya ceritakan di mana-mana karena itu sangat membuat kita harus mawas diri bahwa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Barang siapa mati dalam suatu keadaan dia akan dibangkitkan dengan keadaan itu, maka keadaan wafatlah cerminan akhir amal seseorang. Dan ini menjadi motivasi kita untuk apa? Istiqomah dalam amal soleh. Karena kalau bukan kita, siapa yang akan membiasakan diri dengan amal soleh? Dan amal soleh itu nggak bisa sekali 2 kali. Ya memang harus istiqomah dan terus menerus. Jangan sampai kita terlena kemudian tidak bisa menjadi habit kita amal soleh. Karena amal soleh insyaallah itu akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka dalam banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang bentuk-bentuk husnul khatimah. Salah satunya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini hadisnya masyhur dan kita sudah sering dengar dan kita faham.
siapa saja yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini bentuk husnul khatimah, dan itu memang tuntunan Nabi, suruh mentalkin itu memang agar seseorang yang si fulan yang meninggal itu benar-benar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis lain yang menunjukkan bentuk husnul khatimah adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa saja yang meninggal fi sabilillah. Fi sabilillah itu bisa perang, bisa sedang dalam rangka menolong orang, sedang mengantar orang, membantu orang, banyak sabilillah. Tapi di sini kan lebih kepada perang. Makanya sing jihad ning Israel teng Palestina aja monggo. Itu syahidun, pasti dia akan syahid. Maka syahid itu kan menjadi derajat paling tinggi untuk orang yang meninggal dalam husnul khatimah. Maka orang syahid itu kan nggak perlu dimandikan, tutup kafan, nggak usah ditutup wajahnya, kerukup pakai bajunya, langsung nanti dia akan dibangkitkan dalam kondisi itu, walaupun dia berdarah-darah. Kalau dalam hadis dikatakan darahnya itu akan berbau kasturi, wangi, orang amis. Nek darah kan biasanya amis, tapi kalau nanti percaya nombo beten ya mengke oso dari nate ningali wong diuripke mati syahid. Hadis lain yang menjelaskan tentang husnul khatimah, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqallahu fitnatal qabri. Hadis Imam Tirmidzi, hadisnya hasan. Tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu berarti maksudnya apa? Pertanyaan di dalam kubur. Dan pertanyaan di dalam kubur kan sudah dibocorkan Nabi itu. Tidak ada yang enggak. Saya yakin semua sudah tahu pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma dinuka. Satu jawaban beres, semua beres. Hadisnya jelas, ada hadisnya panjang. Yang betulan yang saya baca, yang saya hafal itu hadis yang saya pernah sampaikan juga di sini. Hadis ketika si fulan yang meninggal itu ketika di liang kubur, ketika sudah dimasukkan liang lahat dan semua muazzih yang takziah itu meninggalkannya, yasma' Qur'an alihim, dia akan mendengar langkah terakhir orang yang meninggalkan kuburannya. Ketika sudah sepi, yang zilu malakani, dua malaikat akan turun sediat, duduk di samping kanan kirinya. Dia akan bertanya, mada ta'rifu andar rajul, apa yang kamu kenal tentang laki-laki ini? Kinten-kinten sinten Pak? Laki-laki yang dimaksud malaikat itu. Karena hadisnya sudah, mada ta'rifu an hadar rajul, apa yang kamu kenal tentang laki-laki ini? Kinten-kinten siapa itu? Nabi. Kanjeng Nabi. Kok nate ningali? Wala nggih dereng kok. Ngimpi ora, tekani ora. Ora tau weruh nek gambarne nek apa niku sketsa ciri-cirinya banyak hadis yang menjelaskan, tapi kan nggak boleh gambar kita. Nek sing gambar wong Jawa bentuke ngene, kok sing gambar wong macam-macam nggih. Makanya nggak boleh digambar toh, karena nanti sangat subjektif ketika membaca ciri-ciri Nabi itu. Ikal, orang hidungnya manjung, dagunya ini, wajahnya gagah, kulitnya putih. Aku nek sing wong gambar wong Afrika mosok putih, ramu kene jadi ireng. Kan jadi makanya nah itu tidak, kita enggak pernah lihat, tapi itu yang ditanya malaikat, mada ta'rifu anadar rajul, apa yang kamu kenal tentang laki-laki ini? Amal mu'min fayaqulu annahu abdullahi wa rasul. Dalam hadis dikatakan kalau dia yang ditanya orang yang mukmin, dia spontan annahu abdullahi wa rasul, dia adalah hamba Allah dan rasul Allah. Malaikat yang satunya langsung mengatakan, ungdur qad abdalakallahu ma'qadan minan nar maq'adan minal jannah. Lihat, karena jawabanmu benar, Allah sudah merubah tempat dudukmu di neraka menjadi tempat dudukmu di surga. Fastarih, istirahatlah sampai nanti kamu dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Amal munafik fayaqulu ma daraitu wa ma talaitu. Kalau yang tanya itu orang munafik. Kok ya hadisnya itu munafik loh, bukan kafir.
Nek kafir jelas ra kenal kok. Nek munafik itu kan belum tentu kafir. Bisa jadi kita yang muslim tapi tidak sungguh-sungguh menjalankan keislamannya. Amal munafik fayaqulu ma daraitu wa ma talaitu. Sopo yo? Wis tau krungu ning sopo? Ndak kenal saya. Apa kata malaikat? Ungdur. Qad abdalakallahu ma'dan minal jannah ma'dan minan nar. Karena kamu enggak bisa jawab, Allah sudah merubah tempat dudukmu di surga menjadi tempat dudukmu di neraka. Enggak berhenti setelah itu. Malaikat satunya apa? Fayakhudhu matorikun min hadid. Langsung malaikat mengeluarkan palu dari besi. Fayadribu baina udunaihi. Kemudian dia hantam baina udunaihi. Berarti tengguk. Fayasihu sayhatan man yalida thaqalain. Langsung dia berteriak kesakitan, diantem. Ora iso jawab kuwi. Ning ngantem bola-bali. Berarti kan azab kubur satu. Fitnah kubur ada. Azab kubur ada. Makanya setiap kita sholat kan kita diminta berlindung kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Karena memang adab kubur itu ada. Maka dan adab kubur itu adab yang, karena kata Nabi di hadis yang lain katakan Utsman bin Affan itu pernah dilihat sahabat ngarep kuburan, wah nangis sampai jenggotnya itu basah kuyup. Oh, jenggotnya Pak Bahrun, ini kurang tua Pak. Tua ini, Arabat tua ini bu, jangan. Nek jenggot sampai teles berarti dia nangis kan? Gobios, tenanan. Ditegur, ya Utsman, kamu menangis melihat ini tapi tidak menangis dengan dirimu. Apa kata Utsman? Ya, saya menangis ini karena zakartu bima qala Rasulullah SAW kan, karena saya ingat dengan apa yang dikatakan Nabi. Innal qabro, karena Utsman itu ngadeg ning arep kuburan, nangis guguk. Aku nangis ngomong karena saya eling Kanjeng Nabi wis tahu ngomong innal qabro, sesungguhnya kuburan itu awwalu manazilil akhirah, persinggahan pertama sebelum menuju akhirat. Fa inna jaminhu ahadun, kalau di kuburan orang itu sudah selamat, fama ba'dahu aisarun minhu, nanti setelahnya itu akan lancir. Wes. Fa illam yanju, tapi kalau enggak selamat, fama ba'dahu asyadun minhu, apa yang terjadi nanti itu lebih mengerikan dan menyakitkan dari apa yang dia rasakan di liang kubur. Naudzubillah min dzalik. Maka kubur itu bukan pertanyaan tentang amal soleh, tapi tentang tauhid, keimanan kita kepada Allah. 4 pertanyaan, hanya 1 kalau sudah aman semua akan beres. Nah, untuk bisa mengamankan itu tidak cukup menghafal toh. Jawabannya bisa. Saat niki kalau tanglet ini mesti semua apal jawaban. Ini sesuk nakal di kula ya malaikat ya Mas Ali. Belum tahu weruh mungkar nakir itu kaya apa. Nggone peteng dhewe ra ono sing ngandani. Semua kita hadapi sendiri. Dan disitulah apa itu akan terbukti bagaimana kita. Maka Nabi pernah mengatakan ketika roh itu sampai hulqum, sampai tenggorokan, idza ayana, ketika roh itu sampai tenggorokan, maka mata itu akan melihat ke arah mana roh itu akan dibawa. Ayana artinya dia akan tahu dan merasakan dan mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Makanya mau mati ngeten iki berarti dibuka riko, melirik berarti betul riko, merem berarti nggih anteng. Tergantung nanti kita piye mati ini, aku ya ranget kan kita nggak tahu gimana bentuk mati kita. Dan semua kembali kepada tadi kebiasaan atau amal soleh yang kita lakukan. Karena itu nanti akan menentukan bagaimana kondisi kita ketika kita didatangi malaikat dan dijemput untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bisa meninggal dalam
hari Jumat, kata Nabi, waqahullahu fitnatal qabri, dia akan dilindungi, dijaga Allah dari fitnah kubur. Berarti kalau dijaga dari fitnah kubur, berarti di dunia dia juga akan dijaga, di dalam juga akan dijaga. Mesti tidak akan dimudahkan Allah dalam menjawab pertanyaan malaikat. Maka tuntunan Nabi kepada kita ketika kita sholat jenazah, mendoakan jenazah yang mau dikubur, Nabi kan mengajarkan kepada kita untuk apa? Perbanyaklah doa dengan Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit. Allah, ya Allah, kuatkan si fulan ini bil qauli tsabit, untuk menjawab jawaban yang tepat. Maka ketika kita sholat jenazah itu, setelah selesai kan ada waktu momen doa, doakan Allahumma tsabbithu bil qauli, sampai sebelum dia itu berada di liang. Kalau sudah dalam kubur sudah itu sudah, kita sudah nggak bisa bantu. Kita masih bisa bantu ketika kita masih sebelum masuk ke liang kubur. Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit. Ya Allah, kuatkan dia dengan jawaban yang tsabit, yang tepat, yang tegas dan benar. Yang keempat, bentuk gambaran husnul khatimah yang digambarkan Nabi adalah Nabi mengatakan, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Qalu kaifa yasta'minhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li 'amalin shalih qabla al-maut. Nabi mengatakan, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan membantunya. Bagaimana ya Allah? Bagaimana ya Rasul Allah akan membantunya? Yuwaffiquhu li 'amalin shalih qabla al-maut. Allah akan memberikan hidayah, taufik, petunjuk, ilham kepadanya untuk beramal soleh sebelum meninggal. Nah, ilham ini akan diberikan kalau emang kita punya kebiasaan baik. Nek tahu yo angel, orang nggak pernah beramal yang baik, ketika mau meninggalkan, secara logika kita bisa membayangkan nek wong biasa apik, mesti sampai mau meninggal pun dia akan berusaha untuk menjaga kebaikannya. Tapi nek mboten tahu biasa, tidak terbiasa untuk berbuat baik, ya sampai rampung mau meninggal pun lesannya juga atau perilakunya pun juga tidak akan menunjukkan dia beramal yang baik. Maka ketika Allah itu ridho dengan dia, maka Allah akan membantunya dengan apa? Yuwaffiquhu li amalin shalih qablal maut, akan memberikan taufik dan hidayah kepada seorang si fulan ketika untuk beramal soleh ketika dia akan meninggal dunia. Dan ini kembali kepada kita, kebiasaan apa, kebiasaan baik apa yang kita biasakan ketika kita masih hidup. Hadis yang masyhur yang lain yang juga menunjukkan husnul khatimah. Keringgingan nih kalau. Nggih. Monggo diunjuk lho, Pak. Saya tak main boten ngantuk. Hadis yang masyhur yang menyebutkan Rasulullah SAW menyebutkan beberapa kematian khusus sebagai syahid atau husnul khatimah meskipun tidak di medan perang. Rasulullah SAW pernah mengatakan, asyahidu sab'atun siwal qatli fi sabilillah. Syahid atau husnul khatimah itu ada 7. Orang dianggap mati syahid itu ada 7 kondisi selain meninggal di perang. Yaitu apa? Al-mad'unu syahidun, kata Nabi. Orang yang kena taun, kalau kemarin sering diistilahkan kena COVID, itu syahidun. Insyaallah dia meninggal syahid. Ning lorone sing lara sing cetha nek lara spilis ya berarti ora pinten iku. Atau lara apa itu? HIV. Nah, HIV kalau memang karena kesuntik dari bekas HIV itu lain lagi. Tapi memang kalau kebiasaane ngono ya itu bukan syahid itu. Walaupun kena virus HIV tapi virus yang dia buat sendiri.
Kalau dia memang kayak COVID kemarin kan kita sudah berusaha melindungi diri, menjaga diri, ternyata ya kepapar, kemudian diisolasi kok tambah memburuk, ya berarti kita syahidun insyaallah, mati syahid. Yang kedua, al-mabtunu, orang yang sakit perut. Berarti sekarang itu ada sakit perut karena GERD, apa itu, asam lambung, atau mungkin apa itu, mah, terus apa nih, apa, diare, ya, bisa jadi yang terkait dengan sakit perut. Titik ngelih loh, nek ngelih benten, nek ngelih itu orang bukan asam lambung, ngelih itu. Kena MBG Pak. Itu syahidun, juga termasuk orang yang mati syahid. Wal ghariqu, orang yang tenggelam itu juga syahidun. Karena beberapa waktu lalu kan banyak tuh kapal yang nyebrang antar pulau itu, kemudian Bali, Bakauni, Gilimanuk atau Bakauni Merak, atau dari mana, Jepara ke Karimun Jawa, atau dari Sumenep ke Kangean, atau dari Gresik ke apa itu, ada di Gresik itu ada pulau di tengah-tengah itu, jenenge apa itu? Apa jenenge ya, saya ada itu. Bawean ya? Iya. Itu ternyata di sana juga ada Muhammadiyah, Pak. Wah, saya main kebetulan ketemu orang guru di Gresik, cerita tentang ada Ustaz di sana tuh Muhammadiyah. Wah, iya tuh Pak, iya. Kita sering nggak ke sana untuk kegiatan. Ini nyebrangi 12 jam, Pak. Boleh lah tuh aja. 12 jam nek darat itu enak, bisa mampir rest area, bisa tengah laut nggak ada rest area. Paling cepet tuh, yang paling cepet pakai kapal butuh 5 jam. 5 jam tetap jauh tuh. Paling cepet pakai speedboat itu masih 5 jam. Ulah tuh tenan berarti. Tapi katanya orang sana itu ya karena mungkin tengah-tengah laut dewe, ya aman nih. Nek tsunami kita ya bablas. Wa ghariqu syahid. Wa sahibul hadmi syahidun. Orang yang tertimpa bangunan. Kasus terakhir pondok di Gresik, di mana? Sidoarjo. Terlepas itu arsiteknya korupsi atau ketika membangun itu tiangnya lebih kecil dari ini, Pak, untuk membangun 3 tingkat itu. Kalau ambruk, maka sahibul hadmi, yang tertimbun adalah orang yang syahidun. Apalagi mereka thalabul ilmi, sudah pasti adalah orang-orang yang syahid. Wal mayyitu bil harik syahidun, yang meninggal karena terbakar juga syahidun. Tapi ya terbakar itu pun juga posisinya apa dulu. Ini kobongan yang pakem, ini sarkem ya beda nih. Kobongan yang sarkem berarti. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidatun. Wanita yang melahirkan juga dia dianggap mati syahid. Maka banyak cara untuk, dan banyak posisi dianggap